Mustika Wahyuningrat NPM 1821020084. Saya mahasiswa dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara semester 5. Di video saya kali ini saya akan membahas materi tentang eksekusi. Jadi, pengertian eksekusi menurut Abdul Qadir Muhammad yaitu suatu pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Putusan pengadilan dipaksakan kepada pihak yang dikalahkan karena ia tidak mau melaksanakan putusannya itu dengan sukarela. Eksekusi memuat aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum acara karena penggugat bukan hanya mengharapkan putusan pengadilan yang memenangkan atau menguntungkannya, tetapi ia juga mengharapkan putusan tersebut dapat dilaksanakan. Apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka kemenangan si tergugat dirasakan sia-sia. Dasar hukum eksekusi atau putusan pelaksanaan pengadilan itu diatur dalam pasal 206 sampai pasal 258 RBG, pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR, pasal 1033 RV, pasal 36 ayat 3 dan ayat 4 UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang substansinya lebih bersifat khusus seperti eksekusi hak tanggungan, yaitu UU nomor 4 tahun 1996 dan eksekusi fidusia UU nomor 42 tahun 1999. Di sini baik HIR maupun RBG itu secara rinci memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan eksekusi dari awal mulainya proses eksekusi sampai berakhirnya eksekusi, yaitu sampai terpenuhinya isi putusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 195 sampai pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai pasal 258 RBG telah diatur ketentuan-ketentuan. Yang pertama yaitu adanya peringatan, kemudian yang kedua sita eksekusi, yang ketiga pemenuhan prestasi atau pengosongan objek sengketa, penyerahan objek sengketa, kelengkapan, pembayaran, pelelangan, dan penyanderaan. Oleh karena itu, eksekusi dalam dirinya itu sudah mengandung pengertian paksaan dari pejabat umum. Hukum acara perdata telah secara rinci mengatur siapa yang memerintahkan dan memimpin paksaan itu dan bagaimana caranya paksaan itu dilakukan sehingga isi putusan itu dapat direalisir. Yang selanjutnya, asas-asas eksekusi. Di sini ada 4 asas penting dalam hukum acara perdata. Yang pertama, menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, yang dapat dieksekusi itu bersifat kondemnatoir. Yang keempat, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Kemudian yang selanjutnya, proses eksekusi. Dalam eksekusi real yang dirumuskan dalam pasal 218 ayat 2 RBG, pasal 200 ayat 11 HIR, dan pasal 1033 RV, itu tata caranya relatif sederhana dan mudah. Yang pertama, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi pengosongan. Yang kedua, perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada jurusita. Yang ketiga, tindakan pengosongan meliputi diri si terhukum, keluarga, dan barang-barangnya. Yang keempat, eksekusi dapat dilakukan dengan meminta bantuan aparat keamanan atau kekuatan umum. Kemudian jenis-jenis eksekusi. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 jenis eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Yang pertama itu ada eksekusi membayar sejumlah uang. Yang kedua, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga, eksekusi real. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.